perkenalkan, nama saya Naomi Rose Mariani Borusilaban. Dosen pengampu saya adalah Bapak Franskoy Rio Naibaho. Di sini saya akan memaparkan tentang materi model pembelajaran debat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian debat menurut para ahli. Menurut Harry Guntur Tarigan, dia mengatakan bahwasanya debat yaitu suatu kegiatan yang saling beradu argumen antar pribadi dan antar kelompok, yang dimana manusia untuk menemukan baik dan tidak baiknya salah satu ulasan tertentu yang didukung oleh suatu pendukung dan didukung oleh suatu penyangkal. Baik, jika seseorang melakukan argumen itu menyampaikan suatu penyampaian atau isi dari materi yang akan disampaikan. Lalu misalnya dikatakan oleh G. Sukadi, dia mengatakan bahwasanya debat adalah suatu kegiatan yang saling beradu pendapat antar pribadi maupun antar kelompok, di mana orang yang bertujuan untuk mencapai kemenangan atau kesepakatan tersendiri. Baru menurut Asid di Poddojo, dia mengatakan bahwasanya debat adalah proses komunikasi lain yang dinyatakan dengan bahasa yang memperlainkan suatu pendapat. Lalu selanjutnya dikatakan oleh Fedori Wuwur Handriyakus, dia mengatakan bahwasannya perdebatan merupakan salah satu argumen bersama antar individu atau antar kelompok manusia untuk memegangkan suatu pihak. Baik, kita bisa dapat melihatnya dari pengertian-pengertian para ahli tersebut bahwasanya kesimpulan di dalamnya itu adalah penggunaan model debat merupakan salah satu penggunaan model pembelajaran yang dilakukan dalam lingkup kelas, di mana semua siswa terlibat di dalamnya. Di dalam kelompok tersebut ada kelompok pro dan kelompok kontra, di mana kelompok satu mendukung dan kelompok satu lagi tidak mendukung. Di mana bahwasanya guru bisa dapat menengahi dari pendapat-pendapat kelompok tersebut, dan setelah guru menengahi, guru bisa dapat menyimpulkan, dan disitulah guru menyampaikan apa arti sesungguhnya dari satu topik tersebut. Baik, terima kasih. Baik, ada beberapa kelebihan model debat. Kelebihan yang pertama, ada beberapa kelebihan dalam model debat. Poin yang pertama, memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap sebuah materi pembelajaran yang telah diberikan. Poin kedua, itu adalah melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah diberikan. Poin yang ketiga adalah melatih siswa untuk berani mengungkapkan atau berani berargumen untuk mengungkapkan sebuah pendapat yang ada. Ada beberapa kekurangan dalam model pembelajaran debat. Yang pertama, ketika menyampaikan pendapat saling berebut. Yang kedua, siswa yang pandai berargumen akan selalu aktif, tetapi yang kurang pandai berargumen hanya diam dan pasif. Terjadi debat kusir yang tak kunjung selesai bila guru tidak menengahi pembelajaran tersebut. Lalu selanjutnya adalah menghabiskan banyak waktu untuk melakukan sesi debat antara kelompok. Lalu selanjutnya adalah manfaat pembelajaran debat, yang dimana yang pertama itu menjelaskan bahwasannya melatih keberanian menggunakan pendapat dan menambah sebuah wawasan. Yang kedua, melatih berpikir kritis, logis, dan tangkas, lalu membantu kita menjadi orang yang lebih peka dan reflektif. Lalu selanjutnya memperluas sudut pandang. Yang selanjutnya itu adalah memperoleh solusi alternatif yang bersifat dari diri sendiri dalam sebuah permasalahan. Baik, unsur-unsur dalam model debat. Yang pertama, tim afirmatif, yang dimana dia merupakan suatu kelompok yang
setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang kedua, tim negatif atau posisi, yang dimana adalah suatu kelompok lawan afirmasi tidak setuju dengan gagasan yang terjadi dalam mosi. Yang ketiga itu adalah tim netral, dimana kelompok yang memberi dukungan untuk dua sisi, baik setuju maupun tidak setuju. Yang keempat itu adalah sebuah moderator, di mana dialah yang memandu atau orang yang memimpin jalannya debat. Yang selanjutnya itu adalah notulen, di mana orang yang menulis jalannya suatu pendapat dan mencatat sebuah kesimpulan. Materi selanjutnya ada struktur debat, di mana menjelaskan di sana ada 3 struktur debat. Yang pertama pengantar, yang kedua argumen, yang ketiga itu adalah kesimpulan. Pengantar menjelaskan bahwasannya posisi si penyampai debat mengenai sebuah mosi apakah afirmasi atau oposisis, yang dimana disampaikan dengan memberi awalan baru, sebuah gambaran umum atas topik yang diangkat. Lalu si argumen menjelaskan alasan mengapa setuju atau tidak setuju akan suatu hasil yang disertakan dengan fakta untuk bukti yang didukung, yang bersifat fakta dan bukti yang didukung harus sejalan dengan alasan agar argumen menjadi logis. Lalu yang selanjutnya itu adalah kesimpulan, yang dimana dia menegaskan kembali posisi si penyampai debat dalam mosi yang diangkat. Baik, dari grafik yang bisa kita lihat bahwasannya sangat minimnya guru menggunakan model pembelajaran debat. Namun, guru sangat banyak menggunakan model ceramah dan model discovery learning. Oleh sebab itu, setelah guru memahami model pembelajaran debat ini, semoga guru bisa dapat paham akan melakukan model ini di dalam lingkup kelasnya, supaya anak murid bisa dapat berperan penting dan guru bisa dapat menyimpulkan dan merangkul anak didiknya dalam melakukan sebuah pembelajaran tersebut di dalam lingkup kelas. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.